Pagi itu, udara di kampung pagar gunung terasa lebih tenang dari biasanya. Angin sejuk menyusup melalui celah-celah dedaunan, seperti membawa kabar gembira yang tak sabar dibisikkan pada penduduknya. Di sebuah rumah sederhana beratap seng dan berlantai semen, seorang wanita tua menyalakan kompor sembari sesekali melirik ke arah pintu. Namanya Mbah Sumiem, usia hampir mencapai 80. Tangannya gemetar saat memutar kenop kompor gas. Di dalam rumah itu, cucunya, Rian, duduk menunduk dengan wajah kosong. Anak lelaki itu belum banyak bicara sejak ibunya berangkat umroh seminggu lalu. Ia masih kelas 8, masih terlalu kecil untuk benar-benar memahami arti rindu yang membatu dalam diam. Sementara itu, warga kampung masih sering berbincang tentang keberangkatan Bu Rasti, wanita janda tangguh yang selama ini dikenal ramah, pekerja keras, dan religius. Ia menabung selama bertahun-tahun dari hasil berjualan makanan kecil dan mengajar mengaji anak-anak tetangga. Umrohnya dianggap berkah, buah dari ketulusan hidup yang sederhana tapi penuh doa. Insya Allah selamat, wong niatnya mulia, begitu kata warga saat melepas keberangkatan Bu Rasti dari masjid 2 minggu lalu. Tidak ada yang curiga bahwa sesuatu akan berubah secara perlahan, seperti kabut yang pelan-pelan menutupi jalan pulang. Malam keempat setelah keberangkatan Bu Rasti, seekor anjing liar melolong tanpa henti di persimpangan jalan menuju rumahnya. Tak ada yang menganggap serius, meski lolongan itu terdengar lebih panjang dari biasanya. Langit mendung, dan udara menjadi pengap meskipun hujan tidak turun. Lalu pagi hari kelima, sebuah kabar tak biasa menyebar. Bu Rasti telah pulang. Seseorang melihatnya membawa koper kecil turun dari angkot di dekat warung Bu Endah. Ia berjalan santai, mengenakan mukena putih bersih dan sandal jepit, matanya menunduk, wajahnya teduh. Bu Endah sempat memanggilnya, tapi Bu Rasti hanya tersenyum singkat dan terus berjalan menuju rumahnya. Saat kabar itu sampai ke telinga Rian dan Mbah Sumiem, keduanya langsung keluar rumah. Dan benar, di depan pagar, sosok itu berdiri. Bu Rasti. Ia tampak sehat. Tak ada luka. Tak ada lecet. Wajahnya bersih dan lebih pucat dari biasanya, tapi tetap familiar. Ia tersenyum kecil, memeluk ibunya, lalu menepuk kepala anaknya dengan pelan. Tidak ada air mata, hanya keheningan ganjil yang tiba-tiba menyelimuti rumah itu. Tangisan Rian pecah belakangan, menyusul pelukan erat yang seolah ingin memastikan tubuh itu nyata. Kok cepat pulangnya? Tanya Mbah Sumiem lirih, meski dalam hati ia merasa ada yang mengganjal. Tidak ada jawaban panjang. Bu Rasti hanya berkata, "Rindu, Mak." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak benar-benar biasa. Bu Rasti tidak keluar rumah. Ia hanya terlihat duduk diam di ruang tamu, menatap jendela. Tidak banyak bicara. Ia tidur lebih awal dan bangun sebelum subuh. Ia tidak makan bersama keluarga, hanya bilang perutnya tidak lapar. Kadang-kadang Mbah Sumiem melihatnya berjalan ke halaman belakang tengah malam, berdiri lama menatap pohon pisang. Beberapa warga datang berkunjung, membawa buah tangan. Mereka menyambut hangat kepulangan Bu Rasti, tapi hampir semuanya pulang dengan rasa tak enak yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa ruang tamu rumah itu terlalu dingin. Ada pula yang merasa merinding tanpa sebab saat menatap wajah Bu Rasti dari dekat. "Apa Bu Rasti sakit waktu di sana?" tanya salah satu tetangga kepada Mbah Sumiem. Wajahnya pucat dan dia seperti beda. Mbah Sumiem hanya tersenyum canggung. Ia sendiri tak bisa menjawab. Ia merasakan hal yang sama. Kadang, saat subuh, ia mendengar suara tangis pelan dari kamar Bu Rasti. Tapi saat diperiksa, kamar itu kosong. Bu Rasti sudah duduk di musala, menatap sajadah dengan mata kosong. Rian pun mulai bertingkah aneh. Ia jadi lebih pendiam, bahkan mulai menggambar sosok wanita berkerudung dengan wajah kabur dalam bukunya. Ia bilang itu ibunya. Tapi gambarnya selalu tidak lengkap, selalu ada bagian kepala atau tangan yang tak pernah selesai ia lukis. Ketika ditanya mengapa, Rian menjawab pelan, "Karena ibu kadang hilang kalau malam." Puncak keanehan terjadi ketika Bu Rasti ikut tahlilan di rumah tetangga yang sedang berkabung.
Saat para ibu membaca Yasin bersama, lilin di tengah ruangan padam sendiri. Ruangan menjadi dingin seketika. Dan salah satu ibu yang duduk di sebelah Bu Rasti mendadak pingsan. Setelah sadar, ia menangis dan berteriak, wajahnya hangus. Bukan Bu Rasti. Warga mulai berbisik. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Mereka takut. Takut jika ucapan mereka membuka pintu malapetaka. Tapi ketakutan mereka bukan tanpa dasar. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, pintu rumah Bu Rasti tertutup rapat dengan sendirinya saat angin tidak bertiup. Dan seekor burung hantu hinggap di gentengnya, menatap ke dalam rumah tanpa berkedip. Seolah tahu bahwa yang tinggal di dalam bukan lagi orang yang mereka kenal. Pagi harinya, langit di pagar gunung tampak kelabu meski matahari telah naik. Embun belum kering saat Pak Darto, ketua RT, datang terburu-buru ke rumah Mbah Sumiem. Wajahnya tegang, napasnya terengah, dan di tangannya tergenggam selembar kertas yang sudah diremas-remas. Bu, ini surat dari Biro Travel yang ngurus umroh Bu Rasti, katanya dengan suara nyaris bergetar. Mbah Sumiem menerimanya dengan tangan gemetar. Rian yang duduk di serambi ikut menatap surat itu tanpa mengerti. Surat resmi berkop kedutaan, bertuliskan tanggal, nama lengkap Rasti binti Saman, dan satu kalimat yang membuat dunia Mbah Sumiem runtuh seketika. Dengan ini kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu Rasti binti Saman, yang menjadi salah satu korban dalam insiden kecelakaan bus ziarah di Taif, Arab Saudi, tanggal 4 bulan ini. Almarhumah telah dimakamkan secara syar'i di pemakaman Al-Mu'alla, Mekah. Mbah Sumiem terdiam. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba menyuarakan sesuatu, namun tak ada bunyi yang keluar. Rian merebut surat itu, membacanya pelan, lalu menoleh ke dalam rumah. Tapi ibu di dalam, Pak. Pak Darto menarik napas panjang, menahan gelisah yang menggerogoti kewarasannya. Rian, tadi malam aku lihat ibumu berdiri lama di bawah pohon mangga depan rumah. Mukanya, bukan muka orang hidup. Tangis Mbah Sumiem pecah. Ia memegangi dadanya yang nyeri. Seketika tubuhnya limbung dan ambruk di lantai semen. Rian berteriak panik, dan Pak Darto segera mengangkat tubuh renta itu ke dipan. Di luar, kabar menyebar secepat badai. Satu demi satu warga datang membawa wajah bingung, takut, sebagian menyangkal. Beberapa berkata bahwa mungkin itu hanya salah nama. Tapi saat video berita dari media nasional diputar di warung kopi, tak ada lagi ruang untuk ragu. Nama Bu Rasti tertera jelas sebagai salah satu korban tewas. Bahkan fotonya yang mengenakan ihram ditampilkan sebagai penghormatan terakhir. Tahlilan kembali diadakan. Tapi tak ada yang datang ke rumah Bu Rasti. Rumah itu kini dianggap sebagai batas tak kasat mata antara dunia yang masih bernapas dan dunia yang seharusnya telah tenang. Tapi di dalam rumah itu, suara langkah kaki masih terdengar. Ada sendok yang berbunyi di cangkir. Ada lampu yang menyala dan padam sendiri. Dan kadang, dari balik jendela, sosok Bu Rasti masih terlihat duduk menghadap jalan. Rian tidak mau keluar kamar. Ia ketakutan. Ia merasa ibunya memperhatikannya saat tidur. Ia pernah terbangun dan melihat wajah ibunya sangat dekat, terlalu dekat, menatapnya tanpa berkedip. Ia tak mencium bau tubuh ibunya, tak ada wangi sabun, tak ada aroma dapur yang biasa menempel. Hanya hawa dingin yang menyusup ke tulangnya. Sementara itu, Mbah Sumiem yang semula keras kepala menyangkal, mulai berubah. Ia tak lagi berbicara pada Bu Rasti di rumah. Ia memilih tidur di musala belakang dan membaca Yasin setiap malam. Kadang, ia menangis dalam diam, menatap foto keluarga yang diambil 2 tahun lalu, foto terakhir sebelum semuanya berubah. Suatu malam, Mbah Sumiem terbangun karena mendengar suara orang memanggil. Suara itu parau dan bergetar, seperti berasal dari perut bumi. Mak, Mak, aku pulang, Mak. Ia membuka mata, dan dari sela tirai musala, ia melihat bayangan putih berdiri menghadap dinding. Tubuh itu diam, tidak bergerak sedikit pun. Tapi bayangannya bergoyang,
seperti tertiup angin yang tidak ada. Dan saat sosok itu perlahan menoleh, wajahnya bukan lagi wajah Bu Rasti. Mata hitam legam tanpa bola mata, kulitnya pecah seperti kertas terbakar, dan dari sudut bibirnya mengalir cairan hitam yang menetes ke lantai. Mbah Sumiem tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ia ditemukan Pak Darto yang memang berniat membawakan makanan. Saat sadar, ia tidak berkata apa-apa. Tapi matanya tidak pernah lagi menatap siapapun. Ia hanya memeluk Al-Quran kecil dan membacanya sepanjang hari. Rian, yang selama ini memendam kebingungan sendiri, akhirnya bicara pada Pak Darto. Ia menangis dan memeluk lelaki parubaya itu, mengatakan bahwa ibu di rumah sering memeluknya dengan dingin, sering membisikkan kata-kata yang tidak dimengerti, sering menyuruhnya ikut keluar malam-malam untuk jalan-jalan ke tempat tinggi. Pak Darto memanggil Ustaz dari kampung sebelah. Ustaz Malik datang dengan pakaian sederhana dan wajah yang tenang. Ia hanya meminta air wudhu dan duduk di serambi rumah Bu Rasti. Saat matanya menatap pintu rumah itu, senyumannya hilang. Ia merasa sesuatu yang besar, kelam, dan sangat tua sedang bersemayam di dalam sana. Saat malam datang, Ustaz Malik membaca surat Al-Baqarah di ruang tamu. Satu persatu lampu rumah mulai redup, lalu padam. Rian ketakutan dan memeluk Ustaz itu erat-erat. Dan ketika suara surat Al-Baqarah mencapai ayat 255, terdengar suara tangisan dari dapur. Tangisan perempuan. Lirih. Dalam. Seperti dari dasar sumur yang sangat dalam. Ustaz Malik menghentikan bacaan. Ia berdiri. Dia belum siap pergi, gumamnya. Dan malam itu, semua warga sepakat, Bu Rasti sudah wafat. Tapi yang tinggal di rumah itu, belum pergi. Sejak malam pengajian dengan Ustaz Malik itu, rumah Bu Rasti seperti berubah menjadi rongga sunyi yang menelan cahaya. Warga tak lagi berani lewat di depan pagar rumahnya saat malam. Bahkan siang pun, sebagian besar memilih mengambil jalan memutar. Anak-anak dilarang main ke arah timur, tempat rumah itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Bu Rasti, atau makhluk yang menyerupainya, masih terlihat sesekali. Kadang di pagi hari, ia menyapu halaman. Kadang duduk di serambi, mengelus rambut Rian dengan gerakan monoton. Tapi tak ada senyum. Tak ada sapa. Hanya tatapan kosong yang seolah menembus ruang dan waktu. Seakan makhluk itu hanya memakai tubuh manusia tanpa benar-benar memahami bagaimana cara menjadi manusia. Beberapa kejadian ganjil mulai terjadi, satu persatu. Semula hanya aneh, lalu berubah menjadi mengerikan. Pak Marno, tetangga belakang rumah Bu Rasti, suatu malam bermimpi melihat jenazah dibungkus kain ihram berjalan melewati sawah sambil membawa koper. Ketika ia bangun, kakinya penuh lumpur. Istrinya bersumpah Pak Marno sempat menghilang dari ranjang selama hampir 1 jam meski pintu rumah terkunci dari dalam. Di sisi lain desa, anak perempuan usia 5 tahun tiba-tiba menjerit histeris saat bermain lompat tali. Ia menunjuk ke arah langit dan berteriak, "Ada Ibu Rasti di atas pohon." Mukanya jatuh. Warga yang melihat hanya menemukan burung gagak menggantung mati di dahan tertinggi. Namun yang paling membuat geger adalah kejadian di masjid. Saat malam Jumat, lampu-lampu padam tepat ketika imam hendak mengangkat takbir pertama. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki yang berat memasuki ruangan. Beberapa jamaah mendengar suara napas yang bukan dari manusia, panjang, berderak, diselingi suara seperti air menetes ke bara api. Ketika lampu menyala kembali, di pojok ruang perempuan, sajadah Bu Rasti tergelar sendiri basah. Ustaz Malik dipanggil lagi, kali ini bersama 3 orang tua dari dusun sebelah. Mereka membawa kitab dan dupa, air wudhu, dan seutas tali putih yang diikat menjadi simpul 7. Mereka tak masuk rumah Bu Rasti. Mereka hanya duduk melingkar di depan pagar, membacakan ayat-ayat pelindung hingga menjelang subuh. Tapi mereka semua sepakat, yang tinggal di rumah itu bukan lagi arwah biasa. Sosok ini tidak datang karena kecelakaan. Ia kembali karena panggilan, ujar Ustaz Malik. Ada doa yang terlalu dalam, ada tangisan yang terlalu kuat dan ada jiwa yang belum rela melepas.
Mbah Sumiem mendengar kata-kata itu dengan wajah yang beku. Ia tahu siapa yang dimaksud. Ia sendiri. Beberapa hari setelah kabar wafatnya Bu Rasti datang dari Arab, Mbah Sumiem memang sempat bersimpuh di musala rumah. Ia memohon, memanggil, menangis sambil mencium sajadah anaknya. Ia tidak terima. Tidak ikhlas. Ia berdoa, kalau memang masih bisa pulang, pulanglah, Le. Ibu belum sempat peluk kamu terakhir kali. Dan ternyata, doa itu dijawab. Rian pun menyimpan rahasia serupa. Ia sering menangis sendirian di kamar. Ia juga memanggil ibunya dalam doa-doa kecilnya, berharap ibunya muncul kembali seperti keajaiban dalam dongeng. Ia bahkan berkata dalam hati, aku gak mau ibu di sana sendirian. Pulang, Bu, pulang. Mereka tidak tahu bahwa cinta dan kerinduan juga bisa menjadi jembatan bagi makhluk dari dunia lain. Setelah ritual malam itu, warga sepakat untuk menjaga jarak. Tak ada yang berani datang lagi ke rumah itu, meski Rian dan Mbah Sumiem masih tinggal di dalamnya. Ustaz Malik menyarankan agar keduanya dipindahkan, tapi Rian menolak. Ia berkata ibunya tidak akan suka kalau mereka pergi. Kalimat itu membuat bulu kuduk Ustaz berdiri. Dia bilang, aku satu-satunya alasan dia kembali. Tapi tubuh Rian perlahan melemah. Anak itu menjadi pucat, sering pingsan tanpa sebab, dan matanya semakin sering berkaca-kaca tanpa tangis. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Suatu sore, Mbah Sumiem menemukannya berdiri di pojok kamar menghadap tembok, memeluk bantal guling, lalu berbisik, Bu, jangan tinggalin aku di sini sendirian. Malam-malam berikutnya, suara-suara terdengar dari atap rumah Bu Rasti. Langkah berat. Gemeretak. Suara seperti tulang beradu. Warga mencatat semuanya, tapi tak satu pun berani bicara terang-terangan. Bahkan kepala dusun pun hanya berkata, kita jaga jarak. Sampai waktunya datang. Namun waktu tidak pernah memberi ampun. Malam tanggal 13, langit tanpa bintang. Awan menggulung berat, dan udara menjadi sesak. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, seperti dari balik tanah. Di rumah Bu Rasti, lampu mati total. Dan dari balik tirai jendela, ada sepasang mata yang menatap keluar. Mata itu bukan milik manusia. Putih semua. Tanpa bola hitam. Keesokan paginya, seekor kambing ditemukan mati tergantung di pohon jambu milik Pak Marno. Di lehernya tergantung kertas bertuliskan, bukan kalian yang berhak mengusirku. Warga benar-benar panik. Tak ada yang berani keluar malam. Beberapa memilih menginap di rumah saudara di desa sebelah. Dan saat itulah keputusan besar diambil, rumah Bu Rasti harus dikosongkan. Rian dan Mbah Sumiem harus dipindahkan, dengan atau tanpa persetujuan mereka. Tapi saat utusan datang membawa mobil, keduanya tidak ada di rumah. Pintu terkunci dari dalam. Lampu menyala, tapi tidak ada suara. Pak Darto memanggil berulang kali. Tidak dijawab. Ketika pintu dibuka paksa, rumah kosong. Hanya ada sajadah yang terbakar di tengah ruang tamu. Dan di atasnya ada foto Bu Rasti bersama Rian dan Mbah Sumiem yang telah hangus separuh. Malam itu, seluruh kampung tidak tidur. Pagar gunung telah melewati batasnya. Ketika pagi menjelang, sinar mentari yang seharusnya membawa hangat justru terasa tumpul. Langit menggantung rendah, seolah-olah awan pun enggan menyentuh tanah kampung yang mulai diliputi bayangan kutukan. Rumah Bu Rasti kini diperlakukan seperti kuburan yang masih bernapas. Tidak ada satupun yang mendekat, bahkan anjing-anjing jalanan yang biasanya berkeliaran pun kini memilih tidur jauh di luar batas kampung. Di dalam rumah itu, semua seakan berhenti. Waktu, suara, bahkan kehidupan. Setelah penemuan sajadah terbakar dan foto keluarga yang hangus separuh, warga menganggap sudah tak ada lagi keraguan. Makhluk yang menghuni rumah Bu Rasti bukan hanya menolak pergi, tapi juga mulai menunjukkan kekuatannya. Satu persatu, orang mulai sakit tanpa sebab. Anak-anak demam tinggi disertai mimpi buruk,
Orang tua mengigau sambil memanggil nama Bu Rasti, dan bayi-bayi menangis serentak pada pukul yang sama setiap malam. Tak bisa ditunda lagi. Ustaz Malik, bersama dua kiai sepuh dari pesantren di perbukitan seberang, datang membawa perlengkapan lengkap, kitab tua, air zam-zam, garam kasar, kapur sirih, serta sebongkah batu hitam yang konon pernah digunakan dalam pengusiran makhluk dari lereng Merapi bertahun-tahun lalu. Sebelum memasuki rumah, mereka membuat garis pagar gaib dari campuran tanah liat, abu dupa, dan doa yang dirapal terus-menerus. Warga menonton dari jauh, berdiri dalam diam dengan wajah tegang dan keringat dingin di tengkuk mereka. Pintu rumah terbuka sendiri saat adzan asyar selesai dikumandangkan. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Hanya suara pelan dari engsel tua yang berdecit panjang, seolah menyambut para tamu dengan senyuman dingin. Ketiganya masuk dengan langkah perlahan, mata tertunduk, mulut tak henti berzikir. Begitu mereka melewati ambang pintu, suasana berubah. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih berat. Seperti ada kabut tipis yang menggantung di langit-langit, berputar perlahan, meliuk seperti asap namun lebih pekat, lebih hidup. Assalamualaikum, suara Ustaz Malik menggetarkan dinding. Tak ada jawaban, namun lampu di ruang tamu berkelip 3 kali, lalu padam. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah, lalu suara isakan lirih. Bukan isak manusia. Itu suara dari tenggorokan yang kosong. Mereka duduk bersila di tengah ruangan. Kiai Mustafa membuka kitab usangnya, sementara Kiai Rais mulai menaburkan garam di 4 penjuru rumah. Doa-doa dilantunkan dalam irama cepat, padat, dan penuh tekanan. Setiap suku kata menggema, memukul dinding rumah seperti palu godam tak kasat mata. Dan di tengah lantunan itu, muncul suara lain, sebuah bisikan yang tak berasal dari mulut siapapun, tetapi terdengar jelas di kepala mereka. Kalian tidak berhak menyentuhku, mereka yang memanggilku. Kiai Mustafa berhenti membaca. Wajahnya memucat. Makhluk ini tidak datang karena dijemput, tapi karena ditarik oleh ikatan darah dan doa yang salah. Tiba-tiba, jendela rumah terbuka lebar, diikuti hempasan angin yang menerbangkan sajadah dan buku Yasin. Tirai berputar liar seperti sedang direnggut tangan tak terlihat. Dinding mengerang. Suara seperti tangisan bayi bercampur suara perempuan tua menyatu dalam paduan yang tidak manusiawi. Ustaz Malik menggenggam batu hitam itu dan menggertakkan giginya. Ia berdiri dan melangkah ke kamar Bu Rasti. Pintu kamar tertutup rapat, namun ia bisa merasakan hawa panas dari baliknya. Ia letakkan batu itu di lantai, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara meninggi. Dan ketika ayat terakhir dilantunkan, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Di dalam, berdiri sosok Bu Rasti. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang mengenakan tubuh Bu Rasti. Wajahnya bukan lagi milik perempuan yang pernah dikenali warga. Wajah itu retak seperti tembikar yang dilempar dari ketinggian. Mata kirinya kosong, hanya rongga hitam pekat. Kulitnya terbakar di bagian leher, memperlihatkan daging yang hangus. Bibirnya sobek sampai ke pipi. Tapi ia tersenyum. Senyum yang tidak menyampaikan rasa senang, tapi kehancuran. Kenapa kalian mengusirku? Suaranya 2 lapis. Satu seperti suara Bu Rasti, satu lagi lebih berat, seperti suara dari dasar bumi. Aku pulang karena dipanggil, aku datang karena ditangisi. Ustaz Malik menegakkan tubuh. Engkau bukan lagi Rasti binti Saman. Engkau adalah arwah yang menolak takdir. Makhluk itu tertawa. Tubuhnya melayang 1/2 meter di udara, kepala terkulai, rambut tergerai panjang dan basah, tetesan hitam menetes ke lantai. Dinding kamar mulai berlumuran bercak gelap, menjalar seperti akar busuk dari tubuhnya. Anakku memanggilku, ibuku memanggilku, aku hanya memenuhi janji. Seketika, rumah bergetar. Cermin pecah. Lampu meledak. Bau daging hangus memenuhi ruangan. Kiai Mustafa jatuh tersungkur, tubuhnya kejang, dan mulutnya berbuih. Kiai Rais mencoba menariknya keluar, tapi pintu tertutup rapat, seolah dinding rumah telah menjadi tubuh makhluk itu.
Ustaz Malik menancapkan batu hitam ke lantai. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, membaca dengan lantang doa pelepasan yang diwarisi dari gurunya di Gunung Lawu. Suaranya berpacu dengan raungan makhluk di depannya. Lantai kamar retak. Asap hitam menyembur dari bawah kaki makhluk itu. Jeritan terdengar. Namun bukan dari makhluk itu, melainkan dari ruang tamu. Rian. Anak itu berdiri dengan mata terpejam, tubuh kaku, dan kedua tangannya menggenggam rambutnya sendiri. Dari mulutnya mengalir darah segar. Ia berkata dengan suara pelan namun jelas, "Ibu, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Makhluk itu berhenti mengamuk. Wajah rusaknya bergetar. Mata hitamnya menatap ke arah anak itu. Dan untuk sesaat, tubuhnya gemetar, suara tawanya berubah menjadi isakan. Ia melayang perlahan ke arah Rian, mencoba menyentuhnya. Tapi sebelum tangannya sampai, Ustaz Malik meneriakkan ayat pamungkas dan menghantamkan batu hitam ke lantai. Ledakan cahaya memenuhi ruangan. Makhluk itu menjerit panjang, melengking, memecah gendang telinga. Tubuhnya terbakar cahaya putih dari dalam. Asap hitam berputar liar, lalu meledak menjadi kabut yang menghilang seketika. Rumah hening. Lantai retak. Udara kembali dingin. Rian jatuh pingsan. Ustaz Malik terdiam lama. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia menatap puing-puing rumah di sekelilingnya dan tahu, ini belum selesai. Karena di balik keheningan itu, ia masih mendengar napas. Napas pelan. Panjang. Dari balik dinding. Makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Ustaz Malik berdiri membeku. Cahaya senja masuk dari celah-celah atap yang retak, menggores lantai seperti luka. Suara napas itu terus terdengar, seolah makhluk yang tadi meledak dalam cahaya belum benar-benar sirna. Seperti sisa bara yang masih tersembunyi di bawah abu. Mengintai. Kiai Mustafa dan Kiai Rais sudah dibawa warga ke puskesmas. Tubuh mereka lemas tak bertenaga. Rian belum juga sadar. Anak itu terbaring pucat di ruang tamu, bibirnya membiru, seolah baru ditarik dari dalam sumur. Ustaz Malik memutuskan malam itu juga rumah harus dikosongkan. Ia meminta bantuan warga. Meski gemetar, beberapa lelaki memberanikan diri masuk dan mengangkat Rian dan Mbah Sumiem keluar. Ustaz Malik sendiri yang menutup pintu dan menggemboknya dari luar. Sebelum pergi, ia menaburkan garam di depan rumah dan mengucap pelan, "Tak ada tempat lagi untukmu di sini." Tapi semuanya tahu itu belum berakhir. 3 hari setelah rumah dikosongkan, suasana kampung mulai tenang, namun bukan karena damai, melainkan karena ketakutan membuat semua orang memilih diam. Rumah Bu Rasti kini seperti batu nisan raksasa di tengah kampung. Tak ada yang berani lewat, bahkan di siang bolong. Burung-burung tak mau hinggap di pohon sekitar. Dan setiap malam, suara kursi digeser masih terdengar dari dalam, meski tak ada siapapun di dalam rumah itu. Rian dirawat di rumah Ustaz Malik. Ia sering menggigil tengah malam, menyebut nama ibunya dengan suara pelan. Kadang matanya terbuka dalam tidur, memandang langit-langit sambil tersenyum, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. "Bu, sudah jam 5, ayo pulang. Bu, nanti ketinggalan pesawat." Ucapan-ucapan itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Mbah Sumiem hanya bisa menangis diam-diam. Ia merasa bersalah, terlalu kuat memanggil anaknya kembali. Ia tahu kini, cinta yang tidak rela bisa menjadi tali yang menjerat arwah untuk tinggal di dunia yang bukan lagi miliknya. Seminggu kemudian, warga kampung dikejutkan oleh suara ledakan dari rumah Bu Rasti. Genteng beterbangan. Asap hitam mengepul dari lubang ventilasi. Api tidak terlihat, tapi aroma hangus menyebar ke seluruh penjuru. Beberapa warga yang datang hanya berani mengintip dari pagar. Dan saat mereka melihat ke dalam, pemandangan itu akan mereka bawa sampai mati. Lantai rumah terbelah. Di tengah-tengahnya, muncul lubang menganga selebar tikar, gelap tak berdasar. Dari dalamnya, muncul suara tangisan perempuan bercampur suara anak kecil memanggil, "Ibu, ibu."
tanpa henti. Tak ada satupun yang berani mendekat. Rumah itu akhirnya dipagari bambu dan ditaburi kapur. Pemerintah desa meminta agar rumah dikosongkan total dan tidak disentuh siapapun. Ustaz Malik hanya mengangguk, meski dalam hati ia tahu, menutup rumah bukanlah akhir. Yang kembali dari kematian bukan tinggal di rumah itu, tapi di hati mereka yang memanggilnya. Malam ke-14 sejak pengusiran itu, Rian kembali demam tinggi. Ia terus meracau, menyebut nama ibunya berulang kali. Tangannya mencakar-cakar dada sendiri. Saat Ustaz Malik datang, ia mendapati kamar dipenuhi aroma anyir. Rian duduk di pojok ruangan, tersenyum dengan wajah kosong. Ibu datang tadi, katanya lirih. Ibu bilang akan ajak aku ke tempat tinggi, tempat orang gak bisa marah lagi. Ustaz Malik menyadari waktunya hampir habis. Ia mengumpulkan warga malam itu. Mereka menggelar doa bersama di masjid. Malam penuh zikir dan pengampunan. Dan saat ayat-ayat suci mengisi udara, satu persatu lampu jalanan di kampung kembali menyala. Angin yang selama ini berat berubah lembut. Burung-burung kembali terdengar dari kejauhan. Namun, keesokan paginya, kabar yang ditakuti akhirnya datang. Rian meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan oleh Mbah Sumiem dalam posisi bersujud di atas sajadah. Di sekeliling tubuhnya, ada bulir garam yang membentuk lingkaran. Mulutnya tersenyum, dan di tangannya tergenggam foto lamanya bersama Bu Rasti. Di belakang foto itu, tertulis dengan tinta hitam. Ibu sudah menunggu dari dulu. Tangis Mbah Sumiem pecah. Ia pingsan seketika. Warga pun kembali dikejutkan oleh satu kejadian aneh. Saat hendak dimakamkan, tubuh Rian terasa berat. 5 orang lelaki tak mampu mengangkat kerandanya. Bahkan mobil jenazah mogok 3 kali. Ustaz Malik memimpin doa di atas keranda, dan berbisik, Rian, maafkan kami, sekarang pulanglah sendiri, jangan bawa siapa-siapa lagi. Dan entah keajaiban atau peringatan, tubuh Rian mendadak terasa ringan. Pemakaman pun berjalan lancar, meski langit saat itu mendung pekat dan tak seekor burung pun terbang melintasi makam. Hari-hari berlalu. Kampung Pager Gunung perlahan kembali tenang. Rumah Bu Rasti dibiarkan kosong. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Pagar bambu masih terpasang, meski warga kini tak berani menyentuhnya. Beberapa malam masih terdengar suara perempuan menyenandungkan lagu Nina Bobo dari arah rumah itu. Tapi warga sudah terbiasa pura-pura tidak mendengar. Mbah Sumiem memilih tinggal di rumah adiknya di dusun seberang. Setiap Jumat Kliwon, ia mengirim doa di musyalah kecil, duduk diam sambil menatap foto anak dan cucunya. Tak lagi menangis. Tak lagi marah. Hanya diam, karena ia tahu, tak semua yang kita cinta harus kita panggil kembali. Ustaz Malik meninggalkan Pager Gunung setahun setelah itu. Tapi sebelum pergi, ia menulis satu kalimat di dinding luar rumah Bu Rasti, dengan kapur putih. Yang pulang tidak selalu ingin pulang. Kadang, mereka datang karena kita tak rela melepas. Dan hingga kini, jika kau lewat di Pager Gunung, kau akan melihat satu rumah tua di ujung jalan. Jendelanya pecah, gentengnya hilang sebagian, dan pagar bambunya tetap berdiri. Orang-orang bilang, jangan menatap rumah itu terlalu lama. Kadang, dari balik tirai, sepasang mata akan balas menatapmu. Bukan karena ingin menakutimu, tapi karena ia masih di sana. Menunggu, dipanggil pulang.